Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Ken Asal Bramasta. Saya dari UPBJJ Jakarta dengan NIM 0488288563 gitu. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas praktikum satu untuk mata kuliah pemrograman berbasis web gitu. Nah, pada tugas kali ini gitu kita diberikan tugas untuk membuat 4 halaman website, yaitu halaman login, halaman dashboard, dashboard awal gitu, dashboard menu. Lalu di sini sebenarnya sepertinya ada salah ketik gitu dari soal sini. Harusnya kalau saya lihat dari eh, di sini ya, ini harusnya track kan karena dia bilang tracking. Jadi sebenarnya menurut saya ini harusnya tuh tracking bahan ajar gitu. Karena fotonya juga seperti ada timeline gini seperti bahan ajar ya, page bahan ajar, tracking bahan ajar gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah informasi stok bahan ajar gitu. Nah, di sini kita diberikan tugas untuk seperti ini ya, layout foldernya, dashboard tracking CSS JS asset untuk image. Terus di sini ada petunjuk-petunjuk, gitu. Petunjuk-petunjuk gimana cara cara mendapatkan poin ya, gitu kan. DOM, validasi, alert, segala macam. Terus apa namanya? Itu ini ada sumber-sumber yang bisa ditengok juga gitu kan. Nah, terus ya mungkin kita lanjut ke kode dulu. Mungkin memperlihatkan ini dulu ya. Strukturnya dari sisi saya sendiri itu sudah ya. Strukturnya aset untuk gambar. Jadi di sini gambar ada di sini semua. Itu dari logo UT sampai logo-logo bahan ajar yang telah di-provide di apa namanya? Soal. Terus di sini ada style CSS gitu. Meskipun saya menggunakan style CSS seperti ini, saya juga menggunakan Tailwind karena ketika saya baca soalnya boleh menggunakan eksternal CSS gitu. Jadi selain eksternal CSS yang saya buat sendiri di sini, itu juga ada eksternal CSS-nya itu saya memakai Tailwind biar lebih cepat saja untuk apa namanya? Untuk untuk base CSS-nya gitu. Ini ada config-nya ya, cuma kita nggak fokus ke situ. Terus dari JS, di sini ada data JS yang sebelumnya telah di-provide ya di soal, itu yang mengandung informasi-informasi yang kita perlukan untuk ditampilkan di website nanti gitu. Nah, di sini HTML-nya ada index, dashboard, tracking, dan stock. Eh, Lalu di sini kalau teman-teman perhatiin gitu, ini ada kayak misalkan file JS-nya ada beberapa ya, stock, tracking, index segala macam gitu. Nah, ini nih representatif dari HTML ya, karena saya script JS-nya saya pisah, jadi satu file HTML gitu, itu satu script biar saya gampang. Jadi contoh misalnya ini, toggle password gitu. Nah, di Next.js-nya ada toggle password juga. Nah, ya kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada toggle password gitu. Jadi memang saya pisahin JS-nya gitu, masing-masing. Terus tanpa lama-lama, pertama mungkin saya kenal server. Nah, kayak pertama dari sini ya. Nah, halaman login. Halaman login itu ada input email password, ada email password gitu di sini. Ada inputnya juga dua. Terus ada tombol login. Tombol login ada di sini. Terus jika salah ketik ada pop-up atau alert. Saya di sini menggunakan alert. Jadi misalkan di sini a a a a a a, login, ya ini ada alert. Salah nih passwordnya gitu. Terus tombol lupa password dan daftar itu dimunculkan dalam bentuk modal atau pop-up box. Nah, di sini saya menggunakan modal. Ini reset password, hanya tampilan, tidak ada fungsionalitas. Terus ini apa namanya? Daftar akun di sini gitu. Ini tadi kepikiran kayak tambahin alert kali ya kalau fitur pendaftarannya belum bisa gitu. Kan. Jadi ya apa namanya ini masih berbentuk HTML.
Terus ya ini keempat ini sudah gitu, sudah terpenuhi gitu. Kita lanjut untuk desainnya sendiri ini saya ngambil inspirasinya tuh dari MyUT ya. MyUT kan dia warnanya predominan biru untuk kayak pembatan segala macam tuh predominan biru gitu. Cuma nanti memang di dalam dashboardnya itu baru ada aksen kuning, aksen warna UT gitu. Nah, di sini ada apa namanya? Ada email dan password gitu. Ini memang saya sengaja untuk taruh karena ketika saya apa namanya? Saya coba gitu untuk kayak email dan password biar nggak lupa gitu. Jadi saya tinggal copy dari bawah ke atas gitu. Ini tentu bukan hal yang baik, tapi dikarenakan ini masih belajar dan untuk percobaan, jadi ya biar tidak bolak-balik screen gitu, saya taruh di sini. Lalu kita klik login, nanti dia akan ke halaman dashboard. Nah, halaman dashboard kita apa namanya? Fokus ke sini. Halaman dashboard diminta untuk mempunyai beberapa tombol navigasi. Yang pertama ada informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan ada dua dan histori transaksi, monitoring progress DO, sama rekap bahan ajar gitu. Ini sudah. Nah, di sini ada tampilan greeting berdasarkan waktu lokal time pagi, siang, sore. Tadi saya cek di sini kan, ternyata seperti ini kan, selamat pagi, selamat siang gitu. Greeting berdasarkan dengan kapan saya membuka apa namanya website ini gitu. Nah, kalau di website saya, greetingsnya ini ada di sini. Ya, ini adalah username dari user yang saya gunakan gitu kan. Jadi selamat sore karena saya membukanya ini kebetulan sore dengan jam yang tepatnya adalah Minggu 10 Mei jam 3 ya, hampir jam 4 nih, dikit lagi. Dan di sini ini sebenarnya improvisasi dari saya gitu. Improvisasi dari saya. Ini akses cepat ini dua ini untuk sebenarnya sama aja seperti yang di sini gitu. Informasi bahan ajar sama tracking pengiriman. Tapi di sini uh, yang di sini tuh improvisasi saya gitu. Dan data-data ini nih kayak total stok, judul bahan ajar, pengguna aktif, DO aktif itu semuanya didapatkan dari apa namanya? File JS ini gitu. Jadi file JS ini saya olah datanya agar bisa ditampilkan di sini gitu. Terus untuk dashboard menu sudah. Eh, Lalu kita lanjut ke tracking bahan ajar ya. Tracking bahan ajar. Nah, tracking bahan ajar itu bisa dua. Pertama bisa dari sini. Ya, ini tracking pengiriman ya bahan ajar gitu. Atau bisa juga ketika di beranda kita ke sini nih. Klik akses tepatnya, menunya klik sama aja. Redirectnya ke tempat yang sama gitu. Nah, sebentar. Ini kan ketika klik tombol cari ditekan, tampilkan gitu kan. Nah, ini kita ngambil data dari data.js tadi gitu. Ini bisa diklik, tapi terus di sini, misalkan di sini gitu. 678 kita klik cari, red. Nah, di sini kan ada dia perlu nama siswa, status pengiriman, detail ekspedisi, tanggal kirim, bla 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 lah. Detail pembayaran dan detail ekspedisinya. Di sini ada pertama nama mahasiswa Agus Pranoto. Eh, Jenis ekspedisinya kita menggunakan Pos Indonesia. Pembayarannya berapa? Tanggal kirimnya juga berapa gitu. Nah, ini statusnya sudah dikirim gitu. Ini nomor delivery ordernya gitu. Nah, ini time lapse perjalanan paketnya gitu. Yang di-render dari data dummy yang diberikan data.js. Nah, apa sih fungsi di sini? Sebenarnya fungsi di sini tuh tadi saya dapat inspirasi tuh jadi kalau punya tracking bahan order atau tracking resi pada ekspedisi gitu. Beberapa ekspedisi itu ketika kita misalkan kita nge-input bla 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 678 nih. Nah, dia itu akan muncul di sini sebagai riwayat gitu. Cuma karena memang ini belum dinamis, jadi saya eh, munculkan saja dua-duanya gitu, tracking ban ajar. Biar kalau misalnya ngecek pun saya bisa gampang tinggal ngeklik seperti ini. Nah, bisa ngubah dengan cepat gitu. Nah, di sini ada contoh lain gitu.
pakai nomor DO lain, delivery order yang lain gitu, dengan ekspedisi yang berbeda, JNE, total pembayaran, dan statusnya ini masih dalam perjalanan ya. Jadi dia masih di tengah-tengah sini karena masih dalam perjalanan gitu. Makanya dia statusnya masih seperti itu, di dalam perjalanan. Ini untuk page nomor 3, dashboard informasi tracking bahan ajar gitu. Tracking bahan ajar, tracking pengiriman bahan ajar. Terus page keempat, informasi stok bahan ajar gitu. Nah, informasi stok bahan ajar ini ada di sini. Bisa klik dari sini, klik, atau bisa dari sini, beranda, klik. Nah, kita muncul di page yang sama ya. Terus ini pertama kita cuma menampilkan data ya, data dinamis pada data dummy.js, variabel konstanta, bla 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 bla. Di sini kalau teman-teman bisa lihat, udah ya, saya udah memunculkan dari data ini ya, data apa namanya? Data dari JS gitu. Ini kode lokasi, nama bahan ajar, jenis, edisi, stok, dan lain-lain. Terus di sini juga apa namanya? Saya buat 3 highlight card ya. Pertama total judul tuh total BMP atau bahan ajar. Total stok dihitung dari akumulasi yang ada di sini, kelima bahan ajar ini, dan stok rendah tuh ada berapa sih yang stok rendah gitu? Maksudnya kurang dari 200. Ada satu yaitu mikrobiologi dasar, di mana dia stoknya itu 165 gitu. Nah, terus dari sini, di sini kita diminta untuk fitur untuk menambahkan baris stok baru, di mana maksudnya itu menambahkan data baru. Di sini sudah ada. Oh ya, sebelum ke stok baru mungkin bisa dilihat detail, di sini ada detail yang bisa diklik gitu. Terus kalau untuk tambah stok ada di sini tombolnya. Kalau misalkan di sini kita coba OJKTP2 gitu. Kode barangnya ECMA 12202. Testing demo edisi 1, jumlah stoknya katakanlah kita ada 23 barang. 23 jangan 23. Misalnya ada 300 barang gitu. 300 barang, sah 300 barang kan. Nah, pertama kalau diperhatiin total stoknya langsung nambah ya, karena kita baru menambahkan di sini 300 gitu. Tadi kan 1.500 karena kita tambah jadi 300. Dan ini sudah dinamis ya. Jadi tadi kan kita baru input ya, yang testing demo ini, bahan ajarnya, dan sudah langsung terupdate. Tabelnya juga udah langsung ada 6 gitu. Total judulnya juga bertambah gitu kan. Terus ada, sebenarnya ini improvisasi, ada fitur hapus. Jadi kalau kita hapus, dia akan konfirmasi, kita klik yes, hapus, maka akan balik ke kelima, stoknya segini, dan lain-lain. Itu saja, sama mungkin ada fitur tambahan yaitu fitur keluar atau logout gitu. Jika diklik, dia akan munculin modal, lalu balik lagi ke halaman login. Sekian dari saya untuk apa namanya presentasi kali ini tentang tugas praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.